pagi, semangat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa Jemaat PKLU GPIB se-Indonesia. Kita bertemu lagi secara virtual dalam Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tini Nalomina Aritonang Burung Tagalog, Ketua PKLU GPIB Kasih Karunia Parung Serap, Ciledug, Tangerang. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari, sehingga di masa pandemi ini dan di usia yang telah lanjut, kami masih dapat kembali berkumpul untuk mendengar firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan dan kekuatan bagi kami untuk senantiasa menjadi saksi dan pelayan-Mu. Bersabdalah Bapa, kami anak-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat 12 hingga 16. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Renungan pagi berdasarkan Sabda Bina Umat Senin 4 Oktober 2021 berjudul Dipulihkan untuk menjadi saksinya. Ketika kita dalam keadaan susah dan membutuhkan pertolongan, Tuhan mengutus orang pilihannya untuk menolong kita. Artinya, Tuhan tidak bekerja sendiri. Ia memakai orang lain juga. Tentu bukan orang sembarangan. Seperti halnya Tuhan memakai Ananias untuk menyembuhkan, memberitahukan juga, membaptis Paulus sebelum menjadi saksi Tuhan. Memberitahukan kepada semua orang apa yang telah dilihat dan didengarnya. Paulus menyampaikan kepada semua orang yang mendengarnya saat itu bahwa Ananias adalah seorang Yahudi yang saleh menurut hukum Taurat. Ananias juga terkenal baik di kalangan orang-orang Yahudi di Damsyik. Ia juga telah berubah dan menjadi pengikut Yesus. Ananias datang menjumpai dan berdiri di sisi Paulus. Ia memerintahkan Paulus untuk membuka matanya. Paulus membuka matanya dan dia dapat melihat lagi. Ananias juga menyampaikan tentang apa yang harus Paulus ketahui dan lakukan sebagai saksi Kristus.
Karena Tuhan telah menetapkan Paulus untuk 1. Mengetahui kehendaknya, 2. Melihat yang benar, yakni Allah melalui Yesus Kristus, 3. Mendengar suara yang keluar dari mulutnya, 4. Paulus harus menjadi saksi Yesus Kristus untuk menyampaikan kepada semua orang segala sesuatu yang ia telah dan akan lihat juga dengar tanpa ragu dan takut. 5. Terakhir, Paulus bangun, menyerukan nama Tuhan dan dibaptis, dibersihkan dari dosa. Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksinya. Menjadi saksi Tuhan Yesus tentu bukan perkara mudah, tetapi melalui proses panjang. Kita sudah dibaptis, ikut pengajaran di pelayanan anak, persekutuan teruna, katekisasi dan mengaku iman, serta diteguhkan menjadi warga jemaat dewasa. Banyak pengalaman iman. Namun demikian, apakah kita telah menjadi saksi Kristus yang setia? Kenyataannya kita masih ragu dan takut. Marilah kita seperti Ananias dan Paulus, menjadi alat dan sekaligus saksi Yesus Kristus kepada semua orang dimanapun berada. Bapak Ibu yang terkasih, beserta dengan Oma dan Opa, mari kita tutup. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi ini dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar di usia tua kami tetap dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Berikan juga kami kekuatan tubuh, hati dan pikiran untuk tetap boleh Bapa pakai menjadi alat dan saksi-Mu. Terutama di masa pandemi ini Bapa, secara khusus kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu. Bapak tahu betapa berat kami para lansia melewatinya. Kami memiliki banyak keterbatasan untuk dapat beradaptasi. Berikan kesabaran pada orang-orang terdekat kami agar bersedia memahami dan membantu kami. Kami juga memohon Bapa berkenan hadir di tengah-tengah saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Tolong pulihkan mereka yang sakit, berikan kecukupan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, dan penghiburan bagi mereka yang ditinggal orang terkasih. Berkati setiap aparat pemerintah, tenaga medis, ilmuwan dan seluruh pihak terkait dengan pikiran dan hati yang bersih agar setiap kekuasaan dan keahlian yang mereka punya, mereka gunakan semata-mata untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia. Kami mohon jaga juga iman percaya kami
agar di masa sulit ini kami tidak bersungut-sungut dan tetap menjalankan tugas kami sesuai panggilan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB, berkati setiap pelayanan yang akan atau telah dilakukan oleh para pelayan Tuhan, terutama PKLU yang sedang dalam persiapan menyambut HUT PKLU GPIB yang ke-11. Berkati seluruh panitia yang bertugas beserta para jemaat PKLU agar dapat berpartisipasi dan turut bersukacita dalam perayaan ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa memohon pengampunan-Mu. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sering tidak menyadari bahwa kami hanyalah makhluk ciptaan-Mu yang semestinya tunduk pada kehendak-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk mau mengakui dosa kami dan memohon ampun agar hidup kami senantiasa Bapa perbaharui. Inilah doa dan permohonan kami yang akan disempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Oma dan Opa, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Tetap semangat menjadi saksi Kristus, senantiasa saling mendoakan dan percaya pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.